Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, izinkan saya hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah sistem ekonomi, ya. Terutama akan membahas tentang materi sistem ekonomi praklasik barat, ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan bahas dulu tentang makna ekonomi itu sendiri. Ekonomi itu berasal dari dua suku kata, oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya pengelolaan, ya. Jadi kita akan sampaikan secara umum, ekonomi adalah sebuah upaya atau cara di dalam mengelola rumah tangga, ya, di dalam pemanfaatan seluruh sumber daya sehingga mencapai sebuah kemakmuran, ya. Nah, dalam materi ini kita akan bahas tentang bagaimana memahami sistem ekonomi praklasik barat, ya, yang diwakili oleh kehidupan di Yunani kuno ataupun Athena, ya. Nah, kita pahami bahwa kehidupan ekonomi, sosial dan politik sebuah negara itu tidak lepas dari sebuah pemikiran, ya, ataupun konsep yang dibangun oleh beberapa orang yang memiliki pengaruh besar, ya. Di zaman dahulu, di zaman praklasik barat, itu ada dua orang, ya, yang punya pengaruh besar, yaitu Plato dan Aristoteles. Dua orang ini hidup di kisaran tahun 400 sampai dengan 300 tahun sebelum Masehi, ya. Nah, kita akan juga mulai dulu dari sebuah pemikiran Plato, ya. Jadi, ide dasar ataupun inti dari pemikiran Plato adalah anti-individualisme, ya. Nah, dari sini muncul sebuah konsep-konsep ataupun ide-ide tentang kolektivitas ataupun komunisme, ya. Jadi Plato sangat tidak menghendaki adanya pemilikan sumber daya ekonomi secara individual, tapi semua diserahkan pada pemilikan bersama. Nah, dari sinilah kita akan memahami bahwa Plato sangat memiliki pengaruh besar di dalam ide-ide komunisme, ya, di Eropa Timur saat itu, ya. Nah, kemudian Plato mengatakan bahwa ada 3 pembagian, ya, struktur pekerja yang bisa memenuhi kriteria sebagai negara dengan konsep anti individualisme, ya, yaitu adalah pekerja ataupun penguasa, ya, penguasa ataupun para pengelola negara. Kemudian adanya tentara ataupun pihak yang memiliki kemampuan di dalam mengamankan sebuah wilayah, dan yang ketiga adalah pertanian, ya. Jadi petani, ya, ada penguasa, kemudian pihak militer atau tentara, dan ketiganya adalah pekerja sektor pertanian atau petani. Jadi 3 struktur pekerja ini memiliki sebuah kemampuan di dalam membentuk kolektivitas, ya, yang di dalamnya tidak ada kemungkinan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi secara individual, ya. Nah, dari sinilah kita memahami bahwa konsep Plato ini memungkinkan negara punya peran yang besar, ya, di dalam mengelola negara ataupun perekonomian negara dengan struktur politik yang sangat kental dengan kemampuan negara di dalam mengelola ekonomi. Praktis kaum kapitalis itu tidak punya ruang, ya, tidak punya celah untuk menguasai perekonomian dalam artian menguasai berbagai macam beberapa sumber-sumber atau produksi, ya, seperti sumber daya lahan, sumber daya alam, sumber daya manusia ataupun sumber daya modal, ya. Itu kira-kira yang menjadi sebuah ide dasar Plato yang menjadikan konsep kolektivitas ataupun komunisme berkembang lebih jauh di saat abad ke-16, 17, 18, 19 di daratan Eropa Barat dan Eropa Timur terutama, ya. Demikian saja. Ini yang pertama tentang konsep bagaimana pemikiran klasik, ya, praklasik, ya, praklasik Yunani kuno yang diwakili oleh pemikiran Plato dengan intinya adalah anti individualisme yang menghasilkan sebuah konsep-konsep pemikiran kolektivitas ataupun komunisme. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.